Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan pada kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Kartika yang berisikan anggota Farhan Pratama Lubis, Tresna Vina Afrianti, Amelia Dwi Zaharani, Deva Puspa Solihah, Yuliana Agustin, dan saya sendiri Ivan Eliana Elizabeth dengan proyek akhir yang berjudul Pengembangan Model Machine Learning untuk Bank Fraud Detection Cegah di Industri Perbankan. Perkembangan teknologi, terkhusus kecerdasan buatan atau artificial intelligence saat ini memiliki peran yang sangat besar dalam membantu pekerjaan manusia. Dalam hal ini, kami mengambil contoh dalam bidang industri perbankan yaitu problematika fraud atau penipuan. Hal ini didukung dengan data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020 yang mencatat kerugian perbankan akibat kecurangan atau fraud di tengah digitalisasi sebesar 4,62 triliun rupiah. Hal ini disebabkan masifnya ancaman dan modus perkembangan transaksi elektronik. Makin meningkat dan berkembangnya teknologi keberadaan transaksi digital dan kebutuhan layanan perbankan perlu meningkatkan kompleksitas dalam mendeteksi penipuan. Hal ini yang menghantarkan kami dalam rumusan masalah seperti berikut. Yang pertama, bagaimana mengatasi tingkat ancaman fraud yang terus meningkat di sektor perbankan. Yang kedua, bagaimana mengembangkan sistem yang dapat responsif terhadap perubahan pola fraud yang dinamis. Dengan bertujuan membuat mesin learning seperti cegah untuk mendeteksi pola-pola anomali yang sulit diidentifikasi oleh sistem konvensional dengan menggabungkan beberapa model sehingga meningkatkan keakuratan dan ketangguhan terhadap perubahan pola yang dapat digunakan untuk bisnis user. Untuk dataset, kami mengambil sumber dari Kaggle dengan 2 dataset yang berisi transaksi kartu kredit selama 2 hari pada bulan September tahun 2013 oleh pemegang kartu Eropa. Terdapat 492 kasus kecurangan dari 284.807 transaksi. Framework yang kami gunakan yaitu Streamlit. Streamlit adalah aplikasi framework open source untuk machine learning dan data science. Pembuatan UI untuk image captioning sendiri cukup mudah karena Streamlit memiliki library pada Python. Maka dari itu kami melakukan pendekatan dalam beberapa tahap, yaitu mengidentifikasi masalah hingga membandingkan algoritma yang berbeda untuk kasus yang sama. Algoritma yang kami gunakan ada 3, yaitu logistic regression, naive Bayes, dan decision tree. Logistic regression kami gunakan untuk menentukan probabilitas penipuan berdasarkan variabel seperti jumlah transaksi, lokasi, waktu, dan pola belanja. Setelah proses training selesai, model akan menghitung probabilitas transaksi baru sebagai penipuan atau tidak. Naive Bayes digunakan dengan asumsi bahwa fitur-fitur transaksi adalah independen satu sama lain, cocok untuk mengklasifikasikan transaksi sebagai penipuan atau bukan, yang kemudian ditentukan berdasarkan probabilitas tertinggi. Decision tree dalam deteksi penipuan bank dapat mempertimbangkan berbagai fitur transaksi dan membangun struktur pohon keputusan untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan berdasarkan aturan keputusan yang ada di setiap node-nya. Untuk model telah dilatih mencangkup evaluasi metrik seperti akurasi, recall, precision, dan F1 score. Dengan membandingkan ketiga model, dapat disimpulkan bahwa logistic regression dan decision tree yang memiliki performa yang lebih baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi dari fraud detection. Nah, di sini ada manual transaction verification. Nah, ini tuh kenapa dibuka seperti ini? Karena di sini tuh dataset yang kita gunakan cukup lumayan besar untuk datasetnya. Ini saya akan membahas tentang dulu manual transaction verification. Nah, ini tuh kalau misalnya teman-teman ingin mendeteksi secara manual, nanti otomatis tinggal teman-teman kopikan formatnya, dimasukkan ke input sini. Nanti tinggal teman-teman pastikan nanti akan menjadi dicek apakah itu fraud atau tidak. Nah, akan membahas di sini tuh logistic regression. Nah, logistic regression itu ada perbandingan 3 model antara model logistic regression, naive Bayes, sama decision tree. Di sini perbandingan dari akurasi dari si logistic regression itu 0,9992, sedangkan si naive Bayes itu 0,9780, sedangkan si decision tree itu 1 untuk akurasinya. Nah, ini tuh bisa didasarkan dari bagaimana model tersebut membandingkan satu sama lain. Nah, kita coba cek dari si compare algoritmanya dari ketiga model tersebut. Nah, ini tuh logistic regression sama decision tree itu perbandingannya sama karena memang di antara keduanya tidak beda jauh. Sedangkan naive Bayes itu kan teman-teman bisa lihat untuk si naive Bayes itu dari akurasinya itu jauh dibandingkan dari yang lain. Nah, 0,9780. Nah, kita ke SWOT analysis. Nah, ini SWOT analysis itu ada di bawah untuk SWOT analysis. Kita cek SWOT analysis. Nah, ini ada unit rate analysis. Nah, ini adalah tentang perbandingan rasio antara waktu dan banyaknya data dari
dari dataset tersebut. Nah, kita cek di model building imbalance. Nah, di model building imbalance itu lebih jelas lagi untuk perbandingan waktu dari waktu sampai ke jumlahnya. Nah, kita bisa melihat perbandingannya sangat jauh. Nah, kita sekarang akan praktek klik ini, ketiganya akan hilang. Nah, kita akan karena saya sudah meng-copy untuk data uji cobanya. Nah, kita coba, kita pencet, apakah akan terjadi? Oke, ternyata lagi limited transaction. Nah, itulah contoh seperti kalau misalnya kita menggunakan manual. Kenapa saya tadi menghilangkan? Karena dataset yang kita gunakan banyak dan ketika compare algoritma sama pseudo analis dan model building imbalance itu membutuhkan waktu karena datasetnya 280.000 untuk datasetnya. Jadi akan lama untuk kita mengeceknya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hasil analisis dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, model relevan dan responsif terhadap tantangan industri. Hal ini mengacu pada kemampuan model untuk memahami konteks industri perbankan dan menanggapi tantangan yang muncul di dalamnya. Yang kedua, sukses dalam meningkatkan deteksi fraud dan mengurangi kerugian. Machine learning dapat mengidentifikasi transaksi atau perilaku yang mencurigakan, sehingga dapat meminimalisir kerugian oleh fraud. Yang ketiga, adaptif terhadap taktik baru dan pola fraud yang berubah. Dengan penggabungan beberapa model dan banyak dataset yang kami gunakan, model dapat belajar seiring waktu untuk tetap efektif dalam mendeteksi kegiatan fraud yang baru muncul. Sekian presentasi kelompok 3 Kartika yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Eko Purbawahyono selaku coach kami selama pembelajaran. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan kami selama prosesnya. Kami terbuka untuk saran pengembangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.